bahannya Bu? Ini ikan kakap super 1 kilo. Kita aduk sampai putih. Dia hanya berubah warna ya. Setelah putih, kita masukinlah bumbunya seperti garam, nah, bawang putih, masako, dan tuh air, telur kita masukin, dan tuh tepungnya itu setengah kilo masukinnya. Nah, kita proses lagi sampai diaduk sampai pulen ya, sampai tidak ada pulennya sih, merata gitu kan. Sudah telah merata baru bisa kita bulat-bulatkan. Boleh disosokkan ya Bu? Sosok enak ya? Apa ya? Ikan kakap super. Iya, ya dia bagus kan, dia rasa gitu. Boleh dicampur-campur ya? Iya. Lebih cepatnya sih pakai mixer gitu kan, lebih cepat dia berubah warnanya. Tapi kita nih kan alami nih pakai tangan. Jadi ke depannya ada teknologinya, Iya. ada mixer ya? Iya, Bu. Sudah berubah ya. Lihat ya. Apa ya Bu? Udang putihnya 2 bungkus ya. Ini ya, 2 bungkus. Masukin. Kembali ya. Kita masukin 2 bungkus. 2 bungkus. Ya. Airnya ke 500 tapi nggak susah semua gitu, guyur-guyur gitu kan. Sedikit. Airnya harus hangat. Iya. Kalau nggak masalah sih, kalau ininya sudah dari freezer kan nggak masalah. Ini kan udah dingin gitu kan. Iya. Ibu yang bentuknya adonan seperti ini Bu, sampai dia tahu itu berapa lama ya Bu? Karena ini belum belum ditentukan. Karena dia bisa ditentukan ya. Iya. Ada ini, potong-potong ini. Iya. Jadi dirasa dengan tangan kita aja. gitu Iya. ya. Kira-kiranya boleh sudah, pasti udah gitu kan. Main rasa. Iya. 30 gram. 1 kilo 30 gram ya. Sini Garamnya. tambahkan adonan. Iya, udah jatuh, udah berubah kan warna putih gitu kan, enggak putih kan. Sudah agak nyatu ya. Putih telurnya ya. Iya. Jadi lumayan juga ya Bu ya. Iya, untuk prosesnya pengadonan. Iya, karena kita nggak punya bahan ya, bahan di mixer ya, jadi pakai alami pakai tangan. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Bisa dapat mixer nanti kan bisa untuk lebih bikin waktu lagi ya. Iya, amin. Bahan-bahan iya. Terus sekarang kan dingin Karena kan kalau pakai minyak nih, kita pakai minyak nih kan rebusnya udah pakai minyak, ya supaya jangan lengket kan. Oh, kalau ibu nak pakai minyak jangan bikin yang ikan Yang biasa. biasa. Oh yang biasa. Iya, yang pakai apa tepung Gendung sagu. Oh, Pempek sagu, pempek sagu. Enggak lengket lagi atau gimana? Pokoknya sehabis. Terus habis tepung nih, sebenarnya sih nggak lengket lah sih, karena kita kan mau rasa supaya terasa ikannya, karena tepungnya kita kasih sedikit kan, ya kita kan untuk makan kita lah gitu kan. Ada yang memang Ada 1:1 ada, tapi selera kita Bu. Kita bagi 2 tadi adonannya. Ini untuk adaan. Adaan ini daun bawang kita disiris. Kalau mau pakai bawang merah diiris-iris juga nggak apa-apa. Oh jadi kalau yang adaan itu langsung goreng ya? Iya. Tidak rebus lagi Iya. ya? Bedanya apa Bu rasanya kalau dikasih bawang goreng sama tidak kasih bawang goreng? Oh, lebih wangi. Nah, karena wangi bawang itu kan Yang khusus untuk iya, digoreng untuk goreng langsung untuk dimakan. Kalau ini yang untuk direbus ya. Heeh. Ini boleh saya coba Bu ya? Boleh. Yang mana Mas? Saya pilih. Iya, sedikit ya supaya ngerebusnya nggak lengket. Secukupnya aja. Ya. Fungsi garam untuk apa Bu? Untuk menggurihkan. Jadi apinya dengan sedang aja, nggak usah, dan juga nggak boleh kepanasan minyaknya. Oh gitu. Ya itu tadi kalau kepanasan tadi tuh dalamnya kuning, luarnya kuning, dalamnya mentah. Jadi kita rasa tuh kayak daging mentah gitu kan. Kalau untuk waktu biasanya berapa lama? Oh, Menit, detik? kalau udah kira-kira udah kuning boleh diangkat gitu aja. Tambah empe. Ini dicampur ya Bu ya. Iya, campur. Oke.
Mereka Sudah lebih rapi. Terima kasih Ibu, kami dari tim Mengajar PKM. Jadi kami di sini ingin tahu sih cerita sejarah mengenai PMPI ini. Tadi dari PMPI juga, dan berbagai tahun berapa, gitu. Mungkin bisa dijelaskan. ya, baik Bu, pertama saya beserta tim mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang telah Ibu datangi ke rumah produksi PMPI Jambi. Nah, saya beserta tim yang saya selaku owner ada 8 orang yang bekerja sama sebagai apa ya namanya, karyawan ya mungkin. Sebagai karyawan apa namanya itu untuk memproduksi pempek di rumah produksi. Asal muasalnya PMPI itu saya ambil dari nama saya sendiri. Saya dipanggil dengan nama Ai. Selain Sally, saya juga kawan-kawan manggil saya Ai. Jadi ibu-ibu yang kerjasama dengan saya itu kan ibu-ibu yang di sekitar sini, yang memberdayakan ibu-ibu yang Lingkungan sekitar. lingkungan sekitarnya. Kemudian karena kami suka makan pempek, Bu, saya sendiri suka makan pempek dan teman-teman suka juga dengan makan pempek, kami kumpul akhirnya kami berinisiatif untuk membentuk usaha kecil menjual pempek. Pempeknya selain ada pempek lenjer, pempek pastel, kemudian pempek telur, pempek kulit, pempek adaan, pempek tahu, ada juga pempek sambal. Kenapa di sini saya tidak buat pempek sambal? Karena dia nggak tahan, Bu, kalau pempek sambal. Tapi kalau misalnya dipesan, pempek sambalnya kita buat dari pempek lenjer ini bisa menjadi pempek sambal. Kemudian ada juga kami dipesan dari Hotel WW. Sudah di jadi kalau WW mintanya yang fresh, Bu. Jadi kami tidak menggunakan plastik. Kami menggunakan kemasannya botol. Nah, mereka tuh setiap 10 hari mereka minta sekitar 500 piece pempek. Itu sebenarnya. Jadi produksi kami itu hampir setiap hari. Selalu ada setiap hari, karena kalau kami kan manual, pakai tangan. Kalau mungkin pakai mesin kan bisa produksinya lebih banyak, cepat. Jadi kami harus produksi setiap hari. Gitu. Masih tradisional. Alat-alat ya, Bu, masih teknologi. Jadi kami masih banyak kurangnya, Bu. Nah, ini kan harus dipaku, Bu. Harusnya ini dipaku. Dipaku dan ini belum. Ini masih. Ini kan 3 hari habis. Tapi kami produksinya tiap hari. Kita masukkan ke dalam kulkas. Iya, kalau misalnya ada alat yang lebih canggih lagi lah, Bu, ya, kita bisa produksi lebih banyak dan mungkin pemasarannya lebih luas lagi. Ini apa saja sih alat-alat yang digunakan? Alat-alat yang produksinya PMPI semakin dikenalkan oleh masyarakat dari provinsi Jambi. iya, baik, Bu. Mungkin alat-alat yang kami butuhkan tuh banyak sebenarnya, Bu. Ada mixer yang besar yang bisa mengaduk ikan tuh sampai 4 kilo. 4 kilo. Iya, 4 kilo. Kemudian freezer. Kemudian seller. Kemudian meja produksi stainless itu. Karena kan kalau kita taruh di bawah kan nggak higienis kan, Bu. Kalau misalnya kita produksi meja, pakai meja stainless itu yang panjang itu kita bisa susun seperti itu. Dan kemasannya berarti plastiknya nanti beda ya? Beda, itu namanya plastik emboss. Ini bukan emboss. Ini bukan plastik emboss, tapi juga bukan yang biasa juga. Ya, kalau plastik biasa kan
Belum.